Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Money Management Lo Keng Hong, tetap profit meski harga turun drastis. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan menyaksikan cuplikan video dengan judul Kadin Bandung Live Streaming, yang mana berasal dari channel Kadin Bandung. Untuk itu, apabila kamu ingin menonton fullnya, silahkan nonton pada video resminya ini. Tapi sebelum itu, saya akan membahas beberapa poin yang saya pelajari tentang video tersebut. Dari video yang nanti akan kamu nonton, ada topik menarik yang bisa jadi pelajaran penting. Terlebih beberapa poin penting tentang money management dari Lo Keng Hong. Tahun 2016, Lo Keng Hong mengatakan bahwa di tahun tersebut dia mengalami krisis dalam tanda kutip karena saham yang dia beli harganya turun hingga ke angka Rp50 dan LKH masih tetap melakukan pembelian. Pada akhirnya saham itu kembali naik ke Rp500 dan dia bisa keluar. Saat mendengar hal itu, saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa LKH masih tetap beli sahamnya meski harga turun hingga ke Rp50? Kedua, seberapa banyak dana cadangan yang masih dimilikinya sehingga masih bisa tetap beli meski harga turun ke angka terendah. Ketiga, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk bisa melakukan average down hingga ke harga saham yang paling rendah itu. Dari pertanyaan itu, saya memperoleh beberapa pelajaran berharga. Antara lain, pertama, kalau yakin dengan saham dan perusahaannya, harga turun ke Rp50 pun dilihat sebagai kesempatan. Kamu tentu sudah tahu nama saham yang dibeli LKH pada tahun itu, dan mungkin beberapa dari kamu menganggap saham perusahaan itu kurang baik dari berbagai sisi. Tapi pada kenyataannya, LKH tetap melakukan average down bahkan hingga ke angka Rp50. Kita tidak tahu bagaimana pemikiran LKH tentang saham tersebut. Apakah ada hal yang menarik? Apakah ada hal yang menguntungkan? Yang jelas, beliau tetap melakukan pembelian bahkan saat harga sahamnya turun signifikan. Artinya, kalau perusahaan yang seperti itu saja berani dibeli, bukankah perusahaan yang bagus akan jadi lebih menarik? Dengan kata lain, apabila kamu sudah punya saham perusahaan bagus dan saat ini harganya lagi turun, tidak perlu panik. Lakukan analisa lagi untuk meyakini bahwa perusahaan itu memang bagus atau tidak. Jika sudah temukan jawabannya dan yakin memang bagus dan dibeli pada harga yang masuk akal, di hold saja, sambil mempersiapkan dana untuk average down pada harga yang lebih rendah lagi. Ingat, di sini money management sangat penting, di mana kita harus mempersiapkan dana agar bisa melakukan average down pada harga yang lebih rendah untuk mendapatkan lembar saham yang lebih banyak. Lihat saja LKH, meski harga di Rp50, beliau tetap berani beli. Bukankah di sini kita bisa melihat mental dan keberanian LKH di pasar saham? Sangat sedikit orang yang saat harga sahamnya turun ke Rp50 masih tetap berani beli. Kalau saya jadi LKH, mungkin saat harga turun ke Rp50, saya juga akan takut dan tidak berani beli. Tapi buktinya, beliau memperlihatkan bagaimana pengalaman, pengetahuan, dan keberanian yang dia miliki. Alias, dia mengatakan dan dia melakukan juga. Poin kedua, tidak berhutang memberikan rasa aman. Saat portofolio merah dan saham turun signifikan, orang yang tidak memiliki hutang akan lebih aman dibandingkan mereka yang berhutang. Saya sangat setuju dengan hal ini, karena saat berhutang berarti kita memiliki kewajiban pasti untuk mengembalikan sejumlah nominal yang pasti. Di saat yang sama, pendapatan yang kita miliki di masa depan belum tentu pasti. Artinya saat berhutang, kita membuka pintu resiko yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, karena berkomitmen membayar kewajiban pasti di masa depan dengan pendapatan yang belum pasti. Seorang karyawan mungkin saat ini mendapat gaji bulanan, tapi tidak ada yang menjamin 5 tahun depan tidak akan dipecat. Seorang pengusaha mungkin saat ini omset usahanya sangat besar, tapi tidak ada yang menjamin 5 tahun depan usahanya akan tetap bagus. Seorang profesional yang mungkin saat ini sedang laris manis, karena jasanya sangat terkenal, tapi tidak ada yang menjamin 5 tahun depan namanya masih seterkenal saat ini. Di sisi lain, apabila memutuskan untuk berhutang, berarti kita yakin mampu membayar hutang tersebut di masa depan, entah itu 1, 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Pertanyaannya, jika pendapatanmu saat ini tiba-tiba hilang, apakah kamu sudah punya solusi untuk hutang tersebut? Inilah satu poin pembelajaran yang sangat berharga. Poin ketiga, money management lebih berpengaruh dari metode analisa.
Dari kisah LKH di saham tersebut, saya belajar bahwa LKH punya money management yang sangat hebat. Pertama, karena memang dia kaya dan punya banyak uang. Kedua, karena dia punya pengalaman dan perhitungan yang luar biasa. Mari simak perhitungan sederhana ini. Ini merupakan simulasi saja bagaimana harga saham jika turun dari 1.000 ke 50 rupiah. Tentu saja, implementasinya akan berbeda setiap saham dan setiap kondisinya. Ini hanya merupakan simulasi yang saya buat secara sederhana saja, tanpa melibatkan adanya kemungkinan terjadi kondisi seperti ini atau tidak di kenyataan. Misalkan, dengan harga saham Rp1.000 dan membeli 1.000 lembar saham, berarti kita mengeluarkan dana Rp1 juta. Apabila harga saham turun ke angka Rp50 dan kita membeli 10 kali lipat lebih banyak dengan angka 10.000 lembar saham, maka modal yang kita keluarkan adalah Rp500.000. Itu artinya dengan kondisi ini, harga rata-rata kita akan berkurang dari yang awalnya Rp1.000 menjadi Rp136. Dengan kata lain, dengan modal Rp1.500.000, kita memiliki 11.000 lembar saham. Dari sini kamu bisa lihat, meski harga saham turun dari 1.000 ke 50, harga rata-rata bisa turun cukup signifikan yakni Rp136 apabila kita membeli lembar saham yang jauh lebih banyak. Pada kondisi ini, kita membeli dengan 10 kali lipat lebih banyak dari harga pembelian awal. Itu artinya kamu bisa lihat di sini, money management itu sangat berperan penting. Meskipun kita sudah menentukan di harga A saham tersebut murah, tapi bisa saja harga sahamnya turun lebih murah lagi, dan lebih murah lagi. Tidak ada yang tahu persis bottom harga di angka berapa. Yang jelas yang kita tahu, kita memiliki uang sebanyak apa. Apakah uang tersebut masih bisa digunakan untuk average down atau tidak? Ingat, semakin harga saham turun, seharusnya lembar saham yang akan kita dapatkan semakin besar dan modal yang kita keluarkan menjadi semakin rendah. Itu artinya misalnya, jika pada harga 1.000 kamu sudah yakin saham tersebut itu murah, bukankah saat harga sahamnya turun ke angka 500, saham tersebut menjadi lebih murah? Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang malah takut dibandingkan malah ingin membeli lebih banyak? Itu yang harus kamu pastikan. Apakah memang kamu sudah yakin saham tersebut memang menarik bagi kamu? Ataukah pada saat harga sahamnya di angka 1.000, kamu hanya ikut-ikutan beli karena melihat berbagai prospek yang ada? Kamu harus yakin dengan keputusan yang diambil karena setiap orang punya persepsi yang berbeda. Setelah melihat beberapa poin tadi, sekarang mari simak cuplikan videonya. Baik. Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya izin bertanya sebelumnya. Saya ingin belajar sebelumnya dari Bapak. Apakah boleh sharing mungkin Pak kegagalan terbesar yang pernah Bapak alami, dan ketika mengalami kegagalan itu hal apa yang Bapak lakukan dan strategi apa yang membuat Bapak bisa kembali memulai dari awal? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Tentu saja saya pertama kali beli saham juga sudah gagal ya. Pertama kali 35 tahun yang lalu saya beli saham IPO Gajah Surya Multifinance. Beli ketika listing ya, beli ketika IPO listing jual. Itu strategi investasi saya yang pertama. Beli IPO, jual listing. Begitu listing, turun sahamnya, terpaksa saya jual, rugi ya. Kedua, saya beli saham Astragrafia, begitu juga. Beli ketika IPO, jual listing. Begitu listing turun, rugi lagi ya. Dan berikutnya terus ada tight money policy, uang ketat dari Menteri Keuangan almarhum JB Sumarin. Uang ketat, seperti di Amerika tuh ada uang ketat ya, karena inflasi. Wah, saham hancur, juga rugi terus, tapi nggak sampai habis. Kalau mau mulai lagi gimana? Kalau uang saya habis nggak bisa mulai lagi, terus beli sahamnya dari mana? Berarti saya mesti balik lagi kerja lagi ya. Jadi selama ini kalau saya rugi nggak sampai habis. Kalau sampai habis, nanti saya nggak bisa main saham lagi, nggak bisa beli saham lagi, duitnya dari mana? Nggak bisa. Jadi saya untuk supaya uang saya tidak habis, ya saya nggak pakai hutang membelinya. 99%
99,99% uang saya beliin saham. Tapi jangan pakai utang, sorry. Karena orang yang berhutang dia bisa bangkrut. Tapi saya orang yang tidak berhutang tidak bisa bangkrut. Ya. Seperti tahun 2016. Semua orang nggak krisis 2016, tapi saya krisis. Ya, saya krisis. Saya beli satu saham. Sahamnya saya beli sampai turun ke 50 saya masih beli. Ya. Nah, itu saya krisis. Semua orang nggak krisis, saya krisis. Tapi beruntung Tuhan masih lindungin saya. Saham itu balik ke 500 dan saya jual, uang saya kembali. Ya, uang saya kembali. Jadi kalau saya beli 10 saham, rugi 1 oke lah, karena saya salah lihat orang. Ya. Yang 9 untung nggak apa-apa lah, kan saya juga bukan dewa yang selalu benar. Ya. Kesalahan saya cuma 1, saya salah lihat orang. Saya pikir orang ini baik dan jujur, ternyata tidak jujur, suka korupsi beruang perusahaan. Ya. Tadi saya lihat di depan tuh, 10 kali ada di depan, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi. Ternyata saya salah lihat. Saya pikir dia orang baik, jujur, ternyata dia korupsi juga, habislah. Kalau perusahaan yang kita beli pengendalinya korupsi, nggak ada harapan. Karena apa? Karena saya salah lihat orang, matanya salah, kirain dia orang baik, ternyata orang tidak baik dan tidak jujur. Begitu kesalahan saya, Pak. Oke, jawab ya. Pernah juga gak beliau gagal berarti? Pernah juga gagal ya memilih saham, Pak ya. Oke, berikutnya sebelah sini ya, yang belakang deh, belakang. Tes. Baik, selamat siang. Terima kasih waktunya. Izin bertanya, Pak. Nama dari ya, mana? maaf sebelumnya, namanya Jaya. Kebetulan saya juga mulai terjun di dunia saham dari 2019. Jadi ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Lo. Bapak Lo tadi sempat memberitahu bahwa takutlah saat orang serakah dan serakahlah saat orang takut, seperti itu. Mungkin study case-nya waktu COVID, Bapak Lo bilang waktu COVID banyak bermunculan namanya sebagai pemegang saham pengendali, seperti itu. Jadi ada juga kutipan seperti cash is the king. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana caranya Bapak mengatur kapan Bapak menyimpan uang secara cash untuk menjadi amunisi ketika ada harga saham turun seperti yang Bapak bilang seperti hujan emas? Kapan eksekusi all in di suatu saham seperti itu? Jadi ketika case-nya seperti COVID kemarin, pandemi, mungkin Bapak sudah pernah melewati historical seperti misalkan 2016 atau 98 mungkin ada tragedi. Jadi apakah sudah memiliki prediksi bahwa kejadian-kejadian di dunia akan berdampak sangat signifikan terhadap efek bursa efek kita di Indonesia? Jadi sudah ada strategi untuk simpan duit secara cash untuk nanti dieksekusi setelah hujan emas seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah saya sudah memprediksi? Sudah tahu sebelumnya? Ingat ya, hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Ingat. Jadi jangan bilang sudah tahu. Ya. Hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Emangnya COVID datang saya tahu? Gak tahu lah. Sedunia juga nggak ada yang tahu ada COVID sehingga saham turun. Ya, cuman kebetulan saya habis jual saham Indika Energi, saya habis jual saham Indakiat yang saya beli 1.000 naik ke 20.000 saya jual. Ya, masih ada sisa uang banyak. Ya, masih ada sisa uang banyak. Karena apa?
Karena belum menemukan mercy harga bajai, jadi uang itu masih menganggur. Kenapa menganggur? Karena kan saya sangat hati-hati beli saham yang low risk high gain, dan saya belum menemukan. Mau cari mercy harga bajai belum menemukan, sehingga uang itu jadi cash itu banyak. Tapi tiba-tiba COVID, widih saham bagus, wonderful company dijual murah, ya saya beli semuanya. Emang saya tahu ada COVID? Gak tahu lah. Sedunia satu orang pun gak tahu ada COVID ya. COVID bisa menjungkir balikan dunia. Bersyukur sekarang COVID tidak ada ya. Kita semua satu orang pun saya lihat gak pakai masker ya. Boleh kumpul-kumpul lagi rame. Coba zaman dulu kumpul gini, tangkep semua. Mesti protokol kesehatan kan ya. Jadi ingat, hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kalau COVID itu saya lagi banyak uang karena kebetulan mencari mercy harga bajai nggak ketemu ya, saham mahal-mahal semua valuasinya. Ketika COVID baru dia jadi mercy pada jadi bajai. Jadi saya dorong uang saya semua ya. Hari esok itu misteri. Oke, kesimpulannya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.